di masyarakat yang umumnya tuh, misalnya, ya udah kalau udah mati berarti hutang dianggap lunas. Wah, kacau itu. Kacau itu Nah, barang. itu gimana? Nah, itu penegasannya bagaimana? Halo Sobat RSP, lagi kita ketemu di YouTube channel Official RSP Law Office. Kali ini saya tidak sendiri. Kali ini kita bekerja sama dengan Kotak Hukum, dan saya juga sedang berada di kantor Kotak Hukum. Jadi syuting kali ini tidak di studio RSP, tapi di kantor Kotak Hukum, tepatnya di BSD. Nah, saya sekarang sudah bersama sahabat saya Yuwono Aryo SH MKN CLA Doktor Kandidat, betul ya, Doktor Kandidat. Praktisi hukum, muda, energik, ya kan, dan tentunya tampan. Wah. Nah, jadi saya perkenalkan, ini dia teman saya Yuwono Aryo. Siap. Ya. Hari-hari berprofesi sebagai yang paham tentang hukum lah ya. Oke, kali ini kita akan bicara soal hukum waris ya, hukum waris yang ternyata cukup banyak dibicarakan di masyarakat ya. Kadang-kadang punya rasa was-was ya kan. Kadang juga tidak tahu harus mau apa gitu soal memiliki harta ya, tidak tahu bagaimana sih caranya melindungi harta ya atau kekayaan ya yang dimilikinya, terlebih ketika terjadi permasalahan hukum ya atau polemik yang biasa terjadi di rumah tangga. Kadang-kadang gara-gara harta warisan itu orang bisa sampai bacok-bacokan ya, orang bisa sampai melupakan keluarga ya ataupun orang tua ya. Banyak terjadi di kehidupan sosial masyarakat sehari-hari ya. Hukum waris tentunya setidaknya ada 3 unsur ya. Ada pewaris ya, ada ahli waris, dan ada warisan. Kan kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi supaya kita lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan warisan, maka kita akan tanya-tanya dengan Brother Yuwono. Oke, Bro. Siap, Bang. Sehat, Bro? Sehat ya. Puji Tuhan, sehat. Sehat. Banyak juga yang konsultasi ya. Lumayan banyak. Memang kita dengar-dengar memang Bro Yuwono ini cukup paham lah ya, cukup paham tentang hukum waris. Sedikit aja, Bang. Sedikit. Sedikit. Oke. Baik, Bro. Coba Bro jelaskan dulu apa sih yang sebenarnya warisan itu? Iya, pada prinsipnya itu warisan itu adalah perihal harta yang dimiliki oleh pewaris ya. Ya, harta ini ada macam-macam ya, ada harta bergerak, ada harta tidak bergerak gitu ya, atau kita bilangnya aset tidak bergerak dan tidak bergerak gitu. Jadi ya memang warisan ini cepat atau lambat kita pasti berhadapan dengan yang namanya warisan. Baik itu warisan dari orang tua, warisan dari kita kepada anak. Di hidup ini kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya waris. Karena kita dilahirkan orang tua, ya kan? Sekalipun kita tidak punya anak, kita pasti punya orang tua. Dan yang namanya orang tua, moga-moga ya, meninggalkan harta warisan. Kalau nggak ada pun ya udah, apa mau dikata, Bang, ya kan? Ya. Nah, hutang termasuk waris nggak? Hutang termasuk tanggung jawab dalam waris.
tanggung jawab dalam waris. Kadang-kadang ada pemahaman begini, ya kan? Misalnya, apakah misalnya ketika orang tua meninggal, apakah hutang juga diwariskan? Iya, hutang diwariskan. Hutang diwariskan. Hutang diwariskan. Kalau misalnya punya sangkutan nih, masih sangkutan di bank, siapa yang bertanggung jawab untuk melunasinya? Meninggal nih orang tuanya, siapa yang berhak, yang dapat ataupun yang wajib bertanggung jawab? Kita mungkin mesti membagi ya, secara spesifik di bank ini hutangnya atas apa. Oke. Kalau dia hutangnya, let's say yang kita banyak banget, kita pinjem, bukan pinjem ya, maksudnya kita mendapatkan dana dari bank gitu kan, KPR. Oke. Ya kan sekarang generasi milenial nih lagi pada sibuk nyari rumah gitu ya, yang udah generasi milenial sudah mau settle berkeluarga gitu ya. Nah kalau KPR itu memang termasuk dalam pewarisan, tetapi ada pengecualiannya. Oke. Pengecualian itu biasa KPR itu kita ada asuransi jiwa. Ya, Iya, betul ya. Selain kita ada pinjam ke bank, tapi bank juga mensyaratkan bahwa kita mengambil program asuransi jiwanya mereka gitu ya. Nah kalau sudah ada asuransi jiwa, kita lihat plafonnya cukup nggak untuk melunasi. Biasanya cukup, karena mereka sudah memperhitungkan dengan nilai rumahnya. Jadi kalau misalnya dia KPR, pewaris nggak usah takut, yang menerima warisan nggak usah takut gitu loh. Dari pewaris kalau misalnya sudah ada, ya sudah. Kita nggak perlu lagi memusingkan perihal tanggung jawab atas hutang kepada bank. Tetapi kalau dia perjanjian kredit, misalnya modal kerja, ya, itu adalah subjek daripada tanggung jawab si penerima waris. Gitu. Jadi kita mesti bedakan dulu satu-satu gitu loh. Baik, jadi kalau misalnya nih ada beberapa pertanyaan di masyarakat yang umumnya tuh, misalnya, ya udah kalau udah mati berarti hutang dianggap lunas. Wah, kacau itu. Kacau itu. Nah, itu gimana? Nah itu penegasannya bagaimana tuh? Karena kan ini sering nih beranggapan di masyarakat, hutang meninggal ya udah sudah dianggap lunas, baru sertifikat misalnya rumah gitu kan, sertifikat bisa diambil gitu kan. Nah itu gimana pemahamannya tuh? Dianggap lunas itu kurang tepat. Kalau misalnya dia KPR dianggap lunas, ya bukan secara esensinya dianggap lunas, tapi sudah ada yang mengcover dari asuransi jiwa yang tadi saya bilang. Tapi kalau misalnya dia nggak ada asuransi jiwa, dia punya pinjaman ke bank dan lain sebagainya, tidak dianggap lunas. Jadi warisan itu menyangkut dua hal. Satu, harta, ya, hak atau kita bilangnya haknya si penerima waris. Yang kedua itu ada kewajibannya, ada tanggung jawabnya apa. Nah kalau misalnya dia mau ambil haknya, ya kewajibannya juga lu mesti ambil dong. Ya. Harus diambil dong kewajibannya. Nggak bisa kita bilang, kan ada tuh orang suka bilang, oh saya mau tolak waris, iya kan? Nah kalau di saya beberapa orang nanyanya begini konsultasi, Pak saya ada papa saya ninggalin satu rumah gitu ya, ada beberapa rumah tapi yang ini saya mau ambil, yang ini saya nggak mau ambil. Ya berarti kan mau nggak mau ambil boleh nggak? Boleh. Kita bikin penolakan waris di pengadilan. Oke. Gitu ya, kita tolak waris. Nah tolak waris itu nggak bisa satu. Jadi kalau misalnya punya harta 10, 3 saya mau ambil, 7 saya nggak mau ambil, ya nggak bisa. Kalau kita mau tolak semuanya. Oh harus tolak semuanya? Harus tolak semuanya. Nggak bisa kita bilang parsial, yang ini mau ambil, yang ini nggak diambil ya. Kalau gitu semua orang ambil yang paling gede, nggak mau ambil yang paling kecil, plus kita nggak mau ngambil hutang-hutangnya, nggak boleh. Jadi kalau kita tolak warisan itu berarti tidak ada tanggung jawab untuk membayar hutang? Iya. Secara otomatis seperti itu? Secara normatif betul. Tapi ketika kita menerima waris itu, kita juga harus bayar tanggung jawab itu? Harus, tetapi nggak bisa juga kita bilang kalau kita tolak waris maka kita nggak mau tagih hutang apa, kita nggak mau bayar hutang-hutangnya nanti dulu. Kita mesti lihat. Biasanya kan ada tuh klausul dalam satu perjanjian waris gitu ya, ada disclaimernya gitu. Sekalipun si pewaris meninggal atau apapun, tanggung jawabnya tetap melekat pada anak gitu. Nah kalau misalnya ada perjanjian kayak gitu, berarti ya sudah, dia tetap harus bayarkan. Harus bayarkan. Harus tetap bertanggung jawab lah, kita bilangnya seperti itu. Atau apalagi kalau misalnya dia kasih personal guarantee, ya kan? Di bank kan suka minta tuh personal guarantee. Betul. Terutama buat orang tuanya yang memang sudah tua gitu, ngajuin pinjaman, biasanya bank suka minta personal guarantee ya. Tetap harus dibayarkan. Kita mesti lihat disclaimernya ada atau enggak. Oh begitu. Nah itu penjelasannya teman-teman. Jadi tidak secara otomatis hutang itu bisa lunas ya. Betul. Karena seperti yang dijelaskan Bro Yuwono tadi bahwa ada
hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Bicara warisan berarti bicara hak dan kewajiban. Ada hak yang diterima dan ada kewajiban yang harus ditanggung jawab. Betul. Kira-kira seperti itu. Nah lalu kemudian nih harta, ya kadang-kadang sering terjadi tuh polemik di rumah tangga gitu ya, di rumah tangga. Nah biasanya persoalan apa saja sih yang sering terjadi itu? Biasanya sering terjadi perebutan harta itu, ya kan? Nah misalnya kadang-kadang ada nih misalnya apa ya contohnya ya, soal misalnya suami istri berpisah gitu kan. Nah berpisah, ada istilah apa yang dimaksud dengan harta bawaan, apa yang dimaksud dengan harta bersama. Nah biar teman-teman semua pada paham tuh. Iya, itu pertanyaan yang bagus Bang, dan memang rata-rata banyak orang yang menikah nggak memikirkan hal ini gitu ya. Nah kita mesti bedakan dulu nih pernikahannya gitu ya, sebelum saya masuk ke harta bersama sama harta bawaan. Di dalam pernikahan kita mengenal satu namanya prenup. Oke. Ya, perjanjian pisah harta sebelum perjanjian pisah harta. sebelum kita menikah biasanya ada perjanjian pisah harta gitu ya. Nah, dulu itu ya kita hanya bisa membuat perjanjian pisah harta sebelum kita menikah. Oke. Ya, kita bilangnya itu prenup. Tetapi semenjak ada putusan Mahkamah Agung, saya lupa tahun berapa, 2016 atau 2016 kalau saya nggak salah. Nah itu setelah kita menikah pun kita bisa bikin perjanjian pisah harta, atau kita sebelumnya bilangnya postnup. Ya. Oke. Nah perjanjian pisah harta gunanya apa sih? Untuk melindungi harta masing-masing dari pasangan. Ya. Jadi hartanya tidak bercampur. Nah kalau tidak ada perjanjian pisah harta tersebut, maka hartanya itu menjadi harta bersama. Kalau kita bicaranya harta bersama, berarti 50% punya suami, 50% punya istri, terlepas dari siapa yang mengusahakan atau mendapatkan harta tersebut. Jadi misalnya istrinya bekerja, istrinya beli aset, ya tetap itu 50% punya bagiannya si suami. Waktu meninggal pun ada bagiannya suami atau ada bagiannya istri, di dalamnya 50%. Tetapi kalau kita punya perjanjian pisah harta, berarti tidak ada pencampuran harta kekayaan. Jadi ya sudah, yang punya istri, yang punya suami. Nah kalau harta bawaan adalah harta yang didapatkan sebelum pernikahan. Ada juga harta warisan dari orang tua, itu juga tidak masuk dalam harta bersama, karena tidak ada hubungan hukumnya waktu mereka menikah. Mereka tidak mengusahakan itu selama pernikahan, tetapi mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kurang lebih begitu Bang. Itu harta bawaan, harta bersama. Ya. Itu pemahamannya. Nah, teman-teman semakin tercerahkan yang dimaksud harta bersama, harta bawaan. Karena ini sering terjadi juga Bang kan? Sering terjadi banyak, cekcok Bang. Ini kan. Banyak Bang. Cekcok. Nah, terus misalnya dalam berarti pada saat pernikahan pun itu boleh dibuat ya? Boleh. 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 Berarti kedua-duanya harus ada kesepakatan dong antara suami dan istri. Betul. Disepakati tuh Bang, apa aja yang mau diatur. Kalau salah satu nggak sepakat berarti nggak bisa ya? Oh nggak bisa, karena kan yang tanda tangan di depan notaris kan harus kedua belah pihak. Itu harus di depan notaris? Di hadapan notaris. Di hadapan notaris. Di hadapan notaris. Nggak bisa salah satu. Hutang termasuk dibagi nggak di situ? Yang mana nih? Harta perjanjian pisah harta itu? Perjanjian pisah harta hutang masing-masing. Nah, berarti termasuk juga di dalam. Betul. Jadi kalau misalnya kita bicaranya perjanjian pisah harta, tidak ada pencampuran hubungan keperdataan antara si suami dan istri. Jadi hutang masing-masing, aset masing-masing, kekayaan masing-masing. Pisah harta ya. Nah, kira-kira perjanjian pisah harta itu masih bisa digugat nggak? Perjanjian pisah harta sudah tidak bisa digugat. Kalau bikinnya di notaris ya. Oh, berarti ketika nanti cerai pun itu nggak bisa digugat? Nggak bisa digugat. Dalam konteks yang memang sudah diatur. Kalau yang belum diatur di dalam perjanjian pisah harta, ya kita lihat ada nggak dasar dia menggugat. Kalau ada ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ya. Kalau misalnya memang tidak ada di dalamnya ya. Ya. Artinya berarti punya kekuatan mengikat juga ya? Punya ya. Eksekusinya nanti bagaimana tuh Bang? Eksekusi dalam hal pembagian hartanya? Bagian hartanya itu. Eksekusinya kalau misalnya aset ya berarti biasa pihak notaris sudah tahu. Kalau misalnya ada perjanjian pisah harta, kita tinggal kasih pisah hartanya, ya berarti sudah tahu gitu loh, bahwa ini semua tidak perlu persetujuan suami atau istri dalam hal penjualan atau pembagian. Itu sudah otomatis kalau ada perjanjian pisah hartanya. Oke. Jadi persetujuan pasangan sudah nggak perlu lagi Bang. Biasanya karena kalau misalnya nggak ada perjanjian pisah harta, kita mau jual sesuatu, kita harus ada persetujuan pasangan. Kalau mau beli nggak usah.
untuk menambah kekayaan gitu ya, kekayaan dalam pernikahan, kita nggak perlu persetujuan pasangan. Misalnya saya nih mau beli rumah, ya saya nggak perlu persetujuan istri saya. Oh iya, dalam KPR kan biasanya ada tanda tangan pasangan. Betul. Itu berarti nggak perlu lagi. Nggak perlu kalau misalnya beli. Kalau beli enggak ya. Kalau beli nggak mesti KPR juga. Pokoknya apapun dalam konteks pembelian aset tidak perlu persetujuan pasangan. Waktu jual, kalau nggak ada perjanjian pisah harta, kita perlu persetujuan pasangan. Karena kan mesti diingat 50% tadi punya istri nih. Punya istri atau suami lah pasangannya. Jadi kita perlu. Tapi kalau dengan ada perjanjian pisah harta, nggak perlu lagi ada persetujuan pasangan. Nah itu ya, itu penting tuh. Nah, pernah nggak, jadi eksekusi perjanjian pisah harta itu ada nggak yang sampai melalui pengadilan? Bisa juga. Eksekusinya mungkin enggak ya. Tapi gugatannya mungkin ada beberapa. Ada beberapa ya. Ada beberapa yang menggugat, ada sih. Menggugat ada ya. Ada. Cuman soal kita pembuktiannya, iya, soal pembuktian ya? ini itulah. Apakah memenuhi syarat perjanjian? Betul. Biasanya yang paling sering, saya nggak merasa pernah menandatangani. Namanya orang kan kalau udah mau cerai kan ribut, ngadi-ngadi aja bang, ada-ada aja gitu loh ya. Padahal ada fotonya, ada tanda tangannya. Oh ini bukan tanda tangan saya, ini bukan ini ya. Silakan gitu dibawa ke pengadilan. Tapi kan kita kan kalau buat di hadapan notaris nanti bisa membuktikan. Oh bener ditandatangan di hadapan saya tanggal sekian, ya kan tempatnya di mana, karena itu ada semua di akta. Ya. Gitu. Oke, nih ada lagi persoalan begini. Misalnya anak hasil nikah siri. Nah, ini juga banyak. Apakah dia berhak mendapatkan harta? Nah, pernikahan siri itu sebenarnya secara undang-undang tidak diakui. Ya. Iya kan? Secara hukum kenegaraan itu kita hanya mengenal satu pasangan baik suami ataupun istri gitu loh. Dan itu harus tercatat di catatan sipil. Nah, kalau nikah siri berarti dia dihitungnya anak di luar nikah. Ya. Anak luar kawin bahasa hukum ALK gitu kan ya, anak luar kawin. Nah, bisa nggak dia mendapatkan bagian gitu, bagian dari pewarisan? Secara normatif nggak bisa, tetapi dengan adanya kemajuan zaman, kita bisa buktikan dengan tes DNA. Nah, waktu kita tes DNA, anak luar kawin bisa diakui sah. Nah, di dalam hukum kita bilangnya anak luar kawin diakui sah. Nah, ketika dia sudah diakui sah oleh orang tuanya, berarti dia sejajar dengan porsi anak kandung. Jadi dia berhak mendapatkan warisan itu. Selama diakui sah ya. Dan itu prosesnya pun melalui pengadilan. Jadi nanti ada putusan pengadilannya, anak luar kawin diakui sah. Nanti di dalam akta lahirnya akan ada catatan pinggir atau ada revisi gitu ya, bilangnya ya bahwa ini anak luar kawin diakui sah, orang tuanya si A dan si B. Biasanya begitu. Biasanya begitu ya. Biasanya begitu. Anak luar nikah. Nah, itu teman-teman, jadi anak di luar nikah itu pun bisa selama diakui sah. Karena banyak bang, terutama angkatan-angkatan orang tua kita yang nikahnya, apalagi yang keturunan Tionghoa ya. Zaman dulu kan itu kan nikah cuma adat doang. Betul. Mana mereka mau pusing kan mengenai pendaftaran kecatatan sipil, pendaftaran ini nggak ada bang zaman dulu. Kalau Muslim mungkin nggak sebegitunya ya. Tapi kalau misalnya orang-orang keturunan Tionghoa zaman dulu itu nikahnya cuma secara adat, yang upacara begitu aja kan. Benar. Papa saya 78 umurnya. Dulu itu dia juga nikah cuman hanya adat aja. Masih keturunan totok kan kita bilangnya kan. Ya nggak ada. Nah akhirnya kakak saya anak luar kawin ya diakui sah. Ini pengalaman pribadi bang. Jadi memang seperti itu gitu. Itu melalui pengadilan. Melalui pengadilan. Nah, jadi nantinya waktu pembagian waris ya kakak saya berhak dapat waris. Oh gitu ya. Itu banyak banget kasus begitu. Terutama yang orang-orang udah tua sekali, yang udah sepuh-sepuh gitu ya. Banyak itu. Banyak sekali. Nah, memang banyak juga pertanyaan itu di masyarakat kan. Ini bagaimana anak saya meskipun dia nikah siri gitu kan. Iya. Nah, jadi anak yang jadi persoalan kan, bisa atau nggak dapat harta itu. Nah terus bang, saya mau nanya, ada istilah surat hibah, surat wasiat, mungkin yang dua ini bang ya. Nah ini apa yang dimaksud dengan dua surat ini? Nah banyak orang suka kebalik-balik antara wasiat sama waris. Oke. Sebenarnya wasiat dan waris ini punya kemiripan tetapi tidak sama. Perbedaannya itu adalah di waktu pembuatan. Waktu pembuatannya. Kalau wasiat dibuatnya saat
si pewasiat masih hidup. Si pewasiat masih hidup. Jadi kalau sudah meninggal nggak bisa kita bikin wasiat. Siapa yang mau teken? Siapa yang mau teken? Iya kan? Iya. Nah, kalau orang tua mau menjaga supaya saya nggak mau anak saya ribut-ribut waktu nanti saya meninggal. Ya kan? Kan orang tua pemikirannya seperti itu kan. Jangan sampai saya udah cari duit susah-susah, ada harta, waktu dibagi anak malah ribut. Itu kan biasanya kan begitu tuh. Ya kan? Nah, itu kita bikinnya waktu orang masih hidup itu wasiat. Wasiat. Nah, wasiat itu didaftarkan. Di Balai Harta Peninggalan. Nah, itu tugasnya notaris tuh biasanya mendaftarkan. Kan wasiat ada perbedaannya, ada holografis dan sebagainya gitu kan. Ada tertutup, terbuka, rahasia gitu kan. Nah, itu semua dibuat waktu si orang tua masih hidup. Nah, itu tingkatannya yang paling tinggi secara hukum. Wasiat wajib dijalankan. Wajib ya. Notaris tugasnya wajib mendaftarkan. Ya kan, supaya waktu beliau itu meninggal, kita bisa cek di Balai Harta Peninggalan sebenarnya si orang tua yang meninggal ini meninggalkan wasiat atau tidak. Karena kan sekarang kita semua sudah by system ya, bukan kayak zaman dulu ya. Kita masih cari aslinya gitu, enggak. Memang kita perlu lihat aslinya untuk melihat sebenarnya isi yang diwasiatkan perkataan terakhirnya apa sih. Tapi untuk mengecek ada wasiat atau tidak, semua orang bisa ngecek sekarang by system. Oh, udah bisa? Bisa. Surat wasiat itu di AHU ada. Di AHU ada? Di AHU ada, AHU online. Yang bisa akses itu? Bisa. Semua masyarakat bisa akses? Semua masyarakat bisa akses. Oh gitu. Semua masyarakat bisa akses. Biasanya melalui notaris. Jadi kita tahu nih, si yang meninggal ini meninggalkan wasiat. Nanti kita tinggal cek wasiatnya isinya apa sih. Nah, biasanya ada yang nulis bikin wasiat itu tulis tangan, itu boleh? Boleh juga. Asal didaftarkan. Asal didaftarkan. Oh, ya karena udah tua nggak dia tulis tangan. Udah mau mati misalnya. Cuman akan lebih baik kalau ketika dia tulis tangan, dia kasih ke notaris sebagai pihak kepanjangan tangan pemerintah yang dipercaya gitu kan. Nanti notarisnya membuat nih draftnya, nanti dibacakan perkataan terakhir dari si A ini demikian, terus langsung dibacakan benar nggak, sesuai nggak dengan apa yang Anda kehendaki, baru kita buat aktanya, kemudian kita daftarkan. Jadi kalau tidak tercatat atau tidak terdaftar tadi, kalau by lisan nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Hanya meninggalkan gitu surat. Nggak bisa. Tulisan tangan itu nggak bisa. Itu Ya? sangat sangat rentan gitu loh, secara kekuatan hukumnya gitu. Betul. Ya bisa aja sih di depan saksi 4 orang, ya boleh-boleh aja, cuman kan masih bisa di challenge gitu loh secara hukum. Ini bener nggak gitu loh omongannya ini. Bisa aja saya bikin sendiri gitu kan. Bisa aja tidak sesuai. Namanya orang cuma denger kan, kita nggak mungkin inget sampai titik koma kan. Dan saya sarankan buat di hadapan notaris atau buat tertulis setidak-tidaknya. Berarti itu baru berlaku setelah meninggal. Baru berlaku setelah meninggal. Setelah meninggal. Selama masih hidup nggak berlaku. Nggak berlaku. Nah, ada juga orang yang udah bikin orang tuanya ya kan meninggalkan rumah yang di daerah A buat anak si A, yang daerah B buat anak si B. Terus anaknya menuntut, oh iya ini kan sudah ada wasiatnya atas nama saya mau sekarang. Padahal orang tuanya masih hidup, nggak boleh. Ketika orang tua masih hidup, tercatat sertifikat atas nama orang tua itu, anak belum berhak. Bahkan anak tidak boleh melarang orang tuanya untuk menjual, karena belum aktif gitu bahas. Argonya belum jalan nih. Benar. Iya kan? Nah, kalau waris itu dibuatnya setelah orang tua meninggal. Dan itu tidak harus dibuat secara tulisan. Nanti ada kita bikin namanya surat keterangan hak mewaris. Itu udah diatur undang-undang. Nah, itu yang memohonkan siapa? Salah satu daripada ahli waris. Salah satu dari ahli waris. Walaupun nanti tanda tangannya bersamaan seluruh ahli warisnya. Ya, jadi memang ada aturan itu ketika orang tua sudah meninggal, ya dia tidak meninggalkan wasiat, berarti kita ikutin undang-undang. Kalau orang tuanya bikin wasiat, kita menghormati wasiatnya dengan memperhatikan namanya legitime portie. Legitime portie itu apa? Bagian sekurang-kurangnya harus didapatkan ahli waris. Jadi misalnya ada orang tua yang, wah ini anak saya nggak mau kasih wasiat lah, saya nggak mau kasih bagian harta, padahal dia anak kandung. Nah itu nggak boleh. Kita nggak boleh. Kita mengenalnya namanya legitime portie. Legitime portie itu bagian terkecil yang harus dimiliki. Berarti sebandal-bandalnya, misalnya kadang-kadang kan bandel nih katanya tuh. Oh, kalau bandel nggak bisa bang. Nggak bisa ya. Kalau bandel nggak bisa. Pokoknya tetap harus dapat. Tetap, kecuali ada kecualinya. Ada disclaimernya lagi nih, di hukum tuh banyak disclaimer ya, pengecualiannya. Kecuali si anak misalnya pernah mencoba membunuh orang tuanya. Nah itu orang tuanya bisa bilang, saya nggak mau kasih kamu bagian. Nah itu dia nggak bisa dapat bagian.
Oh, bisa itu. Bisa, kalau itu bisa. Kalau itu kan udah parah lah bang. Masa anak mau mencoba membunuh orang tuanya kan? Selama bisa dibuktikan ya. Nah itu memang ada. Oh, berarti dia pun pada saat mau pembuatan itu pun dia harus membuktikan ya. Iya dong. Bahwa ini si anak pernah membunuh saya. Iya dong. Gitu, iya dong. Nggak bisa cuma ngomong-ngomong doang. Gitu. Nah, kok mewasiatkan kepada yang bukan saudara bisa nggak? Bisa. 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 Tetapi harus dilihat legitimnya porsi tadi ya. Bagian si anak ini harus dihormati. Berarti artinya orang lain boleh saja yang tidak saudara dikasih, tapi anak yang saudara harus dapat. Boleh. Contohnya orang-orang tua, ya kan, yang anaknya udah nggak mau ngurusin, diurus sama suster. Ya dia lihat susternya udah kayak anak sendiri gitu kan. Udah jompo, diurus sama suster, dikasih makan sama suster, dirawat sama suster. Dia mau kasih buat susternya, ya boleh. Boleh ya? Mau kasih semuanya pun boleh, tetapi harus terlebih dahulu dikurangi dengan legitimasi porsi si anak kandung itu. Ya kayak saya nih bang mau ngasih saya bang. Wasiat kepada saya aja, bang. Asisten saya Dayat. Waduh. Itu boleh nggak bang? Boleh, ya? boleh. Tapi bagian anaknya abang harus tetap mendapatkan yang tadi saya bilang legitimasi porsi tadi. Jadi nggak bisa semuanya dikasih. Iya. Ini saya bilang kayak gitu si Dayat langsung senang. Oh, jangankan dia bang, saya juga seneng bang. Besok saya ganti nama jadi Dayat. Nah, itu pemirsa, itu bisa ya, bisa wasiat. Jadi kalau yang udah mau mati bikin wasiat lah segera ya. Nah, ini informasi menarik ya. Terus surat hibah. Kalau hibah itu sebenarnya biasanya itu pemahamannya sama seperti jual beli, tetapi ini buat golongan satu. Pewaris golongan satu. Golongan satu itu berarti anak, istri. Anak, istri. Istri. Itu kita nggak usah jual beli. Kita dasarnya hibah. Hibah. Karena kan masih satu garis lurus gitu. Lurus. Ya sama lah. Prosesnya pun sama seperti jual beli, cuman ini dasarnya hibah. Nah kalau hibah itu ada pengurangan pajak. Berarti terbitnya sertifikat itu sumbernya hibah. Hibah. Gitu kan? Hibah. Karena hibah itu lebih irit secara pajak, bang. Secara pajak. Karena hibah itu nggak kena PPH, hanya kena BPHTB saja. Dan nanti ada minta SKB, nanti dikurangi. Oh, gitu. Karena misalnya orang tua mau kasih ke anak, ya jangan jual beli. Saya hibahkan kepada anak saya. Hibahkan. Kalau kan itu orang lain menghibahkan gitu, bila misalnya kayak abang mau menghibahkan kantor ini ke saya bisa? Bisa, cuman kayaknya saya nggak mau tuh bang. Nah, itu bisa ya? Kalau misalnya bukan keluarga gitu yang nggak ada hubungan darah, jual beli prosesnya. Oh, jual beli. Jual beli prosesnya. Oh. Jual beli. Kalaupun kita mau hibahkan ke sepupu bisa nggak bisa, tapi bayar pajaknya sama dengan jual beli. Jadi nggak ada tuh, misalnya memang nggak boleh tuh, misalnya menghibahkan kepada orang yang bukan saudara. Bukan nggak boleh ya, tidak lazim ya. Tidak lazim. Biasanya karena prosesnya lebih clear jual beli. Tidak lazim. Meskipun jual belinya hanya di atas kertas. Tetap tapi jual berarti beli. tetap harus judulnya jual beli. Iya, judulnya jual beli. Oh. Judulnya jual beli. Walaupun di atas kertas ya, saja. Biasanya yang dipakai hibah itu buat garis keturunan sih. Ada garis keturunannya gitu. Nah, itu waktu pembuatannya bisa kapan saja? Kapan saja boleh, selama orangnya masih hidup. Selama orang masih hidup. Selama orang masih hidup. Kalau udah meninggal nggak bisa hibah. Nggak mungkin dia menghibahkan. Siapa yang mau teken? Nggak bisa bang. Siapa yang mau teken? Oke. Jadi itu hibah ya? Hibah. Itu hibah. Nah, kalau surat waris tadi itu tetap prosesnya juga bisa ke notaris ya. Dan itu perlu nggak dicatatkan di pengadilan atau ditetapkan? Waris. Ya. Waris nggak perlu. Nggak perlu. Berarti Nggak cukup perlu. hanya. Cukup dibuat di notaris. Di notaris. Cukup buat di notaris. Berarti pemahaman selama ini di masyarakat bahwa itu harus mendapat penetapan pengadilan? Enggak. Tidak harus. Tidak harus. Tidak ya? harus. Selama dia ini dalam hukum perdata ya. Dalam hukum keperdataan tidak harus. Karena notaris itu nanti membuat keterangan hak mewaris yang sudah bisa dipakai, nggak perlu ditetapkan di pengadilan. Ya, kecuali di bawah tangan ya. Kecuali di bawah tangan itu. Itu baru penetapan. Baru penetapan di pengadilan ya. Betul. Nah itu pemirsa semua, teman-teman, pemahaman kita mudah-mudahan clear ya, mudah-mudahan clear soal waris, hibah, wasiat ya. Nah, jadi itu. Mungkin aku rasa itu yang paling menarik ya. Iya. Itu yang paling menarik pembahasan soal ini. Ya teman-teman nanti boleh kalau ada pertanyaan lebih lanjut ya. Boleh dong. Boleh ke email ya, ke email kita. Nanti dicantumin lah. Hukum, ya nanti kita akan jawab ya. Siap. Closing statement bang terakhir, apa pesan ataupun saran kepada pemirsa di rumah? Pesannya buat para pemirsa di rumah,
untuk hal-hal yang berkenaan dengan hukum, yang pertama sebaiknya dikonsultasikan kepada memang yang sudah mengerti dan memang ahli dan berpengalaman. Jangan hanya dengar kata-kata orang saja, ya. Jangan hanya googling aja, nanti malah jadinya salah kaprah. Dan yang kedua, kalau berkenaan dengan hukum, semuanya harus tertulis, jangan lisan. Baik itu wasiat, baik itu waris, baik itu hibah. Jangan hanya kita cuman, oh ya nanti buat kamu segini, buat kamu segini, nanti kita dealnya begini, dealnya begitu. Enggak, semuanya harus tertulis supaya ada bukti hukum yang mengikat. Ya, mungkin dua itu aja yang paling penting, Bang. Oke pemirsa semua, cukup bagus penjelasan dan diskusi kita kali ini ya bersama Kotak Hukum. Semoga teman-teman semua semakin mendapat informasi dan tercerahkan ya. Kalau memang belum memuaskan, silahkan teman-teman tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya, atau bisa email. Nanti tim kreatif cantumkan email Kotak Hukum dan email RSP ya. Nanti boleh bertanya di situ kalau memang masih ada hal-hal yang perlu dipertanyakan ya. Nah itu kira-kira teman-teman, dukung terus channel kita supaya kita dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami mau undur diri ya. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa ya subscribe ya, like dan share, serta tinggalkan komentar positif saudara di kolom komentar. Oke ya, kami undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih. Oke Bang. Terima kasih Bang.